Di sini saya akan mempresentasikan mengenai activity diagram dan sequence diagram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Activity diagram merupakan bagian dari behavioral modeling dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan alur activity dari suatu sistem atau proses bisnis. Yang dimana activity diagram sering digunakan untuk memperjelas alur kerja proses bisnis, rangkaian aktivitas dalam sebuah use case, dan proses yang melibatkan keputusan dan sinkronisasi. Di sini ada gambar dari activity diagram dari Solo RPPL yang kemarin, yang dimana ada activity diagram login. User akan mengakses halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login, lalu user akan memasukkan username dan password, lalu sistem akan memverifikasi data login. Di sini ada decision, jika tidak valid akan menampilkan pesan error, jika valid akan menampilkan halaman dashboard, lalu end. Di sini ada activity diagram melihat buku terbaru, di mana user melakukan login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard dan user mengakses buku terbaru, lalu sistem akan mengambil 10 data buku terbaru dan menampilkan daftar buku, lalu end. Selanjutnya di sini ada activity diagram meminjam buku, di mana user melakukan login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, lalu user mengakses daftar buku dan memilih buku, lalu di sini ada decision, jika tidak tersedia akan menampilkan buku tidak tersedia, jika tersedia melanjutkan, sistem akan menampilkan daftar buku. Di sini ada framework join, di mana ada dua buah activity, di mana yang pertama mencatat transaksi buku dan mengubah status buku, lalu disatukan lagi dengan framework join, lalu sistem akan menampilkan buku peminjaman, lalu end. Selanjutnya di sini ada study case yang saya ambil mengenai seorang user menggunakan aplikasi pemesanan, di mana ada memiliki 3 fungsi, yaitu memilih menu, memesan menu, dan melakukan pembayaran. Di sini ada activity diagram memilih menu. Yang pertama, user melakukan login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, lalu user memilih kategori makanan dan sistem akan menampilkan daftar restoran, lalu user akan memilih restoran, lalu sistem akan menampilkan menu makanan. Di sini ada decision, jika tidak tersedia menampilkan menu tidak tersedia, lalu jika tersedia user akan memilih menu dan jumlah makanan, lalu sistem akan menampilkan keranjang pesanan, lalu end. Di sini ada activity diagram memesan, di mana user melakukan login, lalu menampilkan halaman dashboard, lalu user memilih menu keranjang dan sistem menampilkan isi keranjang, lalu user mengecek detail pesanan, lalu sistem akan menampilkan alamat pengantaran, lalu user akan memilih atau mengubah alamat dan sistem akan menghitung total harga, lalu user memilih metode pengiriman dan sistem akan menampilkan ringkasan pesanan, user akan mengonfirmasi pesanan dan sistem akan menampilkan pesanan berhasil, lalu end. Di sini ada activity diagram dari melakukan pembayaran, di mana user melakukan login dan sistem akan menampilkan halaman dashboard dan user akan memilih menu pemesanan dan sistem akan menampilkan detail pesanan dan user akan melakukan metode pembayaran, lalu sistem akan memproses pembayaran. Di sini ada decision, jika gagal akan menampilkan pesan error, jika berhasil sistem akan menampilkan bukti pembayaran berhasil, lalu end. Selanjutnya di sini ada sequence diagram, di mana pengertian dari sequence diagram ini adalah diagram UML yang digunakan untuk memodelkan interaksi antar objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu atau sequence. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan skenario use case secara detail, lalu memahami alur komunikasi antar objek dan menunjukkan urutan eksekusi proses sistem. Di sini ada sequence diagram dari soal UAS RPPL kemarin, yang dimana sequence diagram login. Yang pertama, user akan mengakses halaman login, lalu halaman login akan menampilkan halaman login ke user dan user akan memasukkan username dan password, lalu proses login akan memvalidasi username dan password, lalu tabel login akan meminta data login lalu mengirimkan data ke proses login, dan halaman login akan memperoleh data username dan password user. Lalu di sini ada alternatif, jika username dan password valid akan masuk ke halaman dashboard, jika username dan password invalid akan menampilkan pesan error. Lalu di sini ada sequence diagram dari melihat buku terbaru, di mana user akan melakukan login, lalu view login akan menampilkan halaman utama ke user. Lalu user akan mengakses menu
buku terbaru, lalu kontrol buku akan memvalidasi buku, dan tabel buku akan mengambil 10 data buku terbaru lalu mengirimkan 10 data buku terbaru ke kontrol. Lalu view buku akan mendapatkan data buku peminjaman. Di sini ada alternatif, jika buku tersedia maka menampilkan buku peminjaman, jika tidak tersedia akan menampilkan bahwa buku sedang dipinjam. Selanjutnya di sini ada sequence diagram dari meminjam buku, di mana aktor atau user akan melakukan login, lalu view login akan menampilkan halaman dashboard ke user. Lalu aktor atau user akan memilih buku, lalu kontrol akan menampilkan daftar buku, lalu tabel buku akan mengirim transaksi, lalu mencatat buku transaksi ke kontrol buku, lalu kontrol buku akan mengubah status buku, lalu view buku akan menampilkan bukti peminjaman. Selanjutnya sini ada study case saya yang tadi. Di sini ada gambar sequence diagram dari memilih menu, di mana user akan melakukan login, lalu view login akan menampilkan halaman dashboard ke user, lalu user akan memilih kategori makanan, lalu menampilkan daftar restoran, dan user akan memilih restoran. Di sini proses memilih akan menerima request, lalu tabel memilih akan meminta data menu dan mengirim data menu, lalu view memilih akan menerima daftar menu. Di sini ada alternatif, di mana jika menu tersedia akan menampilkan daftar menu, jika menu tidak tersedia akan menampilkan pesan error. Lalu user akan memilih menu dan jumlah makanan, dan tabel memilih akan menyimpan sebentar data pilihan menu dan mengonfirmasi data. Lalu view memilih akan menampilkan keranjang belanja ke user atau aktor. Lalu di sini ada activity diagram memesan menu, di mana aktor akan melakukan login dan menampilkan halaman login, lalu aktor akan memilih menu keranjang, dan kontrol memesan akan memverifikasi pesanan, lalu tabel memesan akan mengirimkan detail pesanan dan menyimpan detail pesanan, lalu view memesan akan menerima detail pesanan, lalu atau view memesan akan menampilkan isi keranjang ke aktor, dan aktor akan mengecek detail pesanan, lalu view memesan akan menampilkan alamat, dan aktor akan memilih atau mengubah alamat, dan view memesan akan menghitung total pesanan, lalu aktor akan memilih metode pembayaran, dan view memesan akan menampilkan ringkasan, dan aktor akan mengonfirmasi pesanan. Di sini ada tabel memesan menyimpan data pesanan secara permanen, lalu mengonfirmasi penyimpanan pesanan, lalu view memesan akan menampilkan status pesanan diterima kepada user. Selanjutnya adalah sequence diagram dari melakukan pembayaran, di mana user akan melakukan login lalu menampilkan halaman login. User akan memilih metode pembayaran. Di sini ada view pembayaran akan kontrol pembayaran akan memvalidasi transaksi pembayaran, dan tabel pembayaran akan mengirim data pembayaran dan menyimpan data, lalu view pembayaran akan mendapatkan data transaksi. Di sini ada alternatif, jika transaksi berhasil akan menampilkan pembayaran berhasil, jika transaksi gagal akan menampilkan pesan error. Sekian, terima kasih.